Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, kita masuk kembali dalam pengajaran kita tentang katekisasi. Dan dalam perjumpaan kita kali ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar tentang Allah dan manusia. Dari Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 16, ayat-ayat ini akan kita bacakan secara bertahap. Allah dan manusia. Dan mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali belajar dari firman-Mu. Tolong kami, biarlah apa yang kami pelajari sungguh-sungguh boleh memberikan pemahaman yang lebih dalam. Mengapa kami harus dibaptis. Tolong pakai hamba-Mu, dalam urapan Roh Kudus kami serahkan sepenuhnya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjumpaan kita kali ini kita akan belajar betapa pentingnya kita itu menyadari bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Tetapi Allah tetap membenci dosa. Sehingga Allah tidak mungkin mau bersekutu dengan kita yang berdosa. Nah, ini tekanan yang kita ingin pelajari dalam perjumpaan kita kali ini. Nah, untuk memahami lebih dalam tentang hal ini, kita melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, di mana kita mendapatkan data manusia itu diciptakan oleh Allah. Kejadian 1 ayat 26, demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, kita menjumpai keterangan di sini manusia yang disebut dalam Kejadian 1 ayat 27 laki-laki dan perempuan. Jadi kita melihat sini baik laki-laki maupun perempuan diciptakan secara khusus oleh Allah. Mereka bukan hasil proses evolusi. Ya, kesempurnaan, kreativitas Allah nampak dalam penciptaan manusia sebagai makhluk yang utama dan mulia karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudaraku, laki-laki dan wanita, keduanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berdasarkan gambar ini, saudaraku, mereka, yaitu manusia, dapat menanggapi dan bersekutu dengan Allah dan secara unik mencerminkan kasih, kemuliaan, dan kekudusannya. Mereka harus melakukannya dengan mengenal dan menaatinya. Manusia dapat berkomunikasi dengan Allah dan menanggapi atau merespon Allah. Manusia juga dikaruniai kemampuan khusus untuk mengembangkan diri agar hidupnya dapat dipakai oleh Allah. Itu sebab manusia diberi kekuasaan, diberikan otoritas, dan sekaligus tanggung jawab untuk mengelola bumi dan segala isinya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 27-28. Nah, saudaraku, manusia adalah gambar Allah dalam pengertian menjadi wakil dan tanda kehadiran serta pemerintahan Allah di atas segenap ciptaan. Keberadaan manusia dan tugasnya untuk berkuasa atas alam adalah tanda atau gambar dari kedaulatan Allah atas semesta. Karena itu tugas penguasaan yang dilakukan manusia memiliki sifat penata layanan. Manusia berkuasa atas alam demi Allahnya dan bukan demi dirinya sendiri, saudaraku. Ini perlu dicatat, ya, digarisbawahi. Jadi manusia diberikan mandat ini semata-mata untuk memberlakukan tatanan yang teratur atas alam ciptaan, sebagaimana Allah juga telah mengatur alam semesta dari kekacauan mula-mula.
Saudaraku, Allah menciptakan manusia dan menempatkan mereka di Taman Eden atau juga disebut dengan Taman Firdaus untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya manusia di tempat Taman Eden bukan untuk nganggur. Memang ada persekutuan dengan Allah, namun mereka juga punya tanggung jawab untuk bekerja. Lalu kemudian kita melihat kalau kita melanjutkan membaca teks tentang penciptaan ini, ya Allah memberikan perintah kepada manusia kemudian setelah diciptakan. Mari kita baca Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Amin. Nah, saudaraku yang saya kasih, jadi Allah memberikan dua tanggung jawab yang spesifik kepada manusia. Pertama, dikatakan tadi, mengusahakan dan memelihara Taman Eden yang diciptakan oleh Allah itu. Yang kedua, diserahkan kepercayaan untuk tidak melanggar larangan memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, kedua tanggung jawab ini tidak bersifat menindas, tapi juga tidak memanjakan dan memberikan kemungkinan bagi pendewasaan manusia. Nah, saudaraku yang saya kasih, Allah menguji kesetiaan manusia dengan melarangnya memakan buah yang terlarang di tengah Taman Eden. Sayangnya, manusia itu gagal untuk melakukannya. Tetapi manusia tidak taat pada perintah Tuhan. Itulah sebabnya manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Walaupun sudah diberikan kebebasan kepada manusia, namun Adam dan Hawa tidak setia dan tidak mau taat kepada perintah Allah. Mereka justru mengikuti perintah atau kemauan kehendak iblis untuk tidak menyembah Allah dalam ketaatan. Nah, untuk jelasnya Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa cermati Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Nah, saudaraku, sesuatu yang menarik ya, bahwa Adam dan Hawa jatuh ya dalam hal ini. Ya, Tuhan memberikan kebebasan untuk menikmati ya hasil yang ada dalam kebun, dalam taman itu. Tetapi tentu ada batasannya. Sehingga manusia bisa belajar menundukkan diri pada apa yang Allah kehendaki. Nah, dari kisah bacaan ini kita belajar. Ya, jadi Adam dan Hawa mengalami namanya tes ketaatan. Nah, saudaraku, seorang pelayan, pembantu rumah tangga diuji ketaatannya kepada tuannya dengan tidak boleh membuka tutup panci di atas meja. Kemudian tuan rumah pergi, lalu si pelayan tinggal sendirian di rumah.
Nah, rasa ingin tahunya mengakibatkan ia tidak taat. Iseng-iseng, dan dia tidak ada niat buruk dalam hal ini, cuma penasaran ingin tahu ada apa di dalam panci tersebut. Lalu dia membuka tutup panci tersebut. Lalu yang terjadi, tiba-tiba keluarlah tikus warna putih dari panci itu ketika pintu panci dibuka. Lalu tikus itu lari dan menghilang di semak-semak. Nah, tuan rumah kembali dan membuka panci yang sekarang sudah kosong, tidak ada tikus putihnya. Pelayan ketakutan dan bersembunyi karena ketahuan tidak taat kepada perintah majikannya. Pelayan itu kemudian diusir. Saudaraku, sebagai aplikasi penerapan dari apa menjadi contoh ini, kita sering mengikuti keinginan hati kita sendiri dan coba-coba melupakan Allah dengan menipu, iri hati, marah, serakah. Ini semua ditawarkan iblis untuk kita lakukan. Nah, saudaraku, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, apa terjadi selanjutnya, saudaraku? Yang kedua, saudaraku, manusia pertama sadar bahwa mereka berdosa. Karena merasa bersalah, maka manusia itu, yaitu Adam dan Hawa, bersembunyi dari hadapan Allah. Tapi ingat bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan oleh manusia dari hadapan Allah. Karena Allah itu Maha tahu. Coba kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 9-10. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Nah, saudaraku, dari Kejadian 3 ayat 9-10 ini kita melihat Allah mencari manusia. Itulah hati Allah. Kasih Allah adalah kasih yang mencari. Luar biasa kan? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah mencari. Jadi Allah lah yang menjadi inisiator, yang mengambil inisiatif untuk menolong manusia. Ketika Tuhan Yesus di rumah Zakius, pemungut cukai, ahli Taurat, Farisi protes, kenapa kok Yesus ada di rumah seorang pemungut cukai yang berdosa itu? Yesus katakan, sebab anak manusia itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah hati Tuhan, hati yang mau mencari. Itu kita lihat dalam Lukas 19 ayat 10. Jadi Allah mencari manusia. Lalu yang terjadi ketika dicari, Adam dan Hawa bersembunyi. Manusia menjadi takut. Yang ketiga, manusia bersembunyi. Ya, kenapa demikian? Mereka berdosa. Karena apa? Karena tidak taat kepada perintah Allah. Coba kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 11b, firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Perhatikan, yang kularang engkau makan itu. Ayat ini jelas, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu, cuma ingin mengetahui bagaimana, sejauh mana kejujuran Adam dan Hawa. Dan Tuhan tanya, ya, tentang mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Saudaraku, sebagai contoh yang perlu kita pahami dari apa yang kita lihat dari sikap Allah terhadap Adam dan Hawa yang bersembunyi tadi. Ya, di mana mereka bersembunyi oleh karena merasa bersalah, berdosa. Ya, maling adalah orang yang bersalah. Ia sadar bahwa perbuatannya itu salah. Itu sebabnya ia melakukan kegiatannya kapan? Ya, di dalam gelap saja dan sembunyi-sembunyi. Takut ketahuan pekerjaannya yang salah itu ketahuan oleh orang banyak. Saudaraku, ini juga nampak dalam kehidupan kita sebagai manusia sekarang ini. Kalau kita berbuat salah atau berbuat jahat secara sadar, maka kita selalu berupaya, berusaha untuk menyembunyikannya. Kenapa demikian? Supaya orang lain tidak tahu. Ingat, saudaraku, walaupun kejahatan kita disimpan di dalam hati kita sekalipun, Allah yang menciptakan manusia
tahu apa yang ada di dalam hati kita. Karena Allah itu Allah omniscient, omnipresent. Omniscient Allah yang maha tahu, dan omnipresent yang maha hadir. Yang ketiga, dosa itu menular. Kita bisa melihat Kejadian 3 ayat 12 sampai 13. Saudaraku, Adam menuduh istrinya, wanita itu yaitu Hawa. Ya, Adam menuduh Hawa yang mengajak untuk berdosa. Ini kan aneh, ya kan? Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Harusnya Adam kan tahu nggak boleh memakan buah itu kan? Harusnya dia bisa melarang istrinya. Kenapa kau ambil dan makan? Nah, saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua, Hawa menuduh ular atau si iblis yang membujuknya. Kejadian 3 ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Saudaraku, jadi sebenarnya dosa itu ditulari oleh iblis. Yaitu iblis kepada Hawa dalam pasal 3 ayat 1, 6a dapat kita lihat. Lalu kemudian Hawa kepada Adam, pasal 3 ayat 6b. Nah, saudaraku, coba kita lihat Roma pasal 5 ayat 12. Roma 5 ayat 18 sampai 19. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma pasal 5 ayat 18-19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kita melihat jadi dimulai dari iblis. Iblis tawarkan pada Hawa, Hawa tergiur, Hawa tawarkan kepada Adam. Akibatnya terus berjangkit. Dan itu yang kita alami sekarang. Akibat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kita pun tertular. Nah, saudaraku, ini memang agak sulit diterima oleh orang-orang tertentu dengan keyakinan tertentu. Enggak mungkin. Manusia itu lahir dalam kondisi tabula rasa. Manusia lahir dalam keadaan suci. Enggak mungkin lah. Ya, kita harus bisa bedakan. Ada dua dosa. Yaitu dosa yang bersifat dari Adam. Yaitu dosa turunan. Ya, di mana kita terbawa dari dosa Adam. Lalu dosa perbuatan. Ya, memang waktu kita lahir kita tidak melakukan dosa perbuatan. Karena belum bertindak. Tapi dosa yang dari Adam ada pada kita. Kalau mata air itu beracun, sumber airnya itu beracun, maka sungai-sungai yang mengalir dari sana akan beracun pula. Ular beranak ular, dosa beranak dosa. Jadi saudaraku, karena nenek moyang kita, yaitu Bapak Adam dan Ibu Hawa itu berdosa, maka dosanya itu terus mengalir sampai kepada kita sekarang, kepada saudara dan saya sekalian. Nah, saudaraku, tapi menarik dalam kisah ini mereka tidak mau dipersalahkan. Demikian juga dengan kita sekarang, selalu mau menyalahkan dan tidak mau disalahkan. Maunya benar sendiri saja. Apa yang dilakukan terhadap hal ini, saudaraku? Kita lihat. Allah menghukum dosa. Yang pertama dari ular. Ular itu dikutuk. Kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi ular itu dikutuk. Jadi iblis menggunakan ular dalam hal ini. Yang kedua kepada perempuan dalam Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak.
Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu kepada Adam, Kejadian 3 ayat 17-19, lalu firman-Nya kepada manusia itu pada Adam. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kita melihat tanah itu dikutuk, akan susah payah mencari rezeki. Jadi kita lihat bagaimana efek dari dosa itu, saudaraku. Ular berjalan merayap di tanah dan dikutuk. Hawa mengalami kesulitan dalam melahirkan. Dan Adam harus bekerja keras dan mati. Yang keempat, manusia diusir dari Taman Eden. Kita lihat Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Kita tahu Adam dari tanah diciptakan. Maka kata Ibrani Adam itu Adama, dari tanah. Maka terputuslah hubungan antara Allah dan manusia itu akibat dosa. Adam dan Hawa ya secara fisik tidak mati, tapi dia memiliki hidup yang bios, seakan-akan hidup namun sudah mati secara rohani. Manusia harus mati sebagai upah dosanya. Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali jadi debu. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan akibat dosa itu maut. Saudaraku, kalau kita lihat batang pohon yang masih segar, ini contoh. Lalu batang pohon itu sudah dikerat dari pohonnya, dikerat, tahu ya? Tanyalah apakah batang pohon itu masih hidup atau sudah mati? Betul, masih kelihatan nampak hidup, tapi sebentar lagi dia akan layu, kering, dan tidak berguna, lalu dibakar karena mati. Demikian juga dengan manusia, walaupun tanpa hidup sehat secara jasmani, tapi sebenarnya semua sedang menuju kepada kematian sebagai upah dosanya. Siapapun saudara, kaya, miskin, orang kota, orang desa, apapun jabatan saudara, pasti suatu saat kelak akan mengalami yang namanya kematian sebagai akibat dosanya. Yang kelima, manusia tidak bersekutu dengan baik lagi di antara sesamanya. Kita lihat Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Sayangnya bukannya mereka mengaku dosa, malah justru mempersalahkan pihak yang lain. Adam yang dahulu begitu menghargai kehadiran Hawa itu sebagai istrinya, namun sekarang menyalahkan istrinya. Itulah fakta, mendakwa, menuduh. Perhatikan, sudah berapa banyak orang yang terus bertengkar sampai sekarang. Apakah yang Allah lakukan terhadap manusia, saudaraku? Perhatikan, Allah mengasihi manusia. Roma 5 ayat 8-9, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Saudaraku, dari ayat ini kita bisa melihat pertama, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Perhatikan. Pada saat kapan? Saat kita berdosa. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita pada saat kita berdosa. Yang kedua, karena Kristus sudah mati untuk kita. Yang ketiga, kita dibenarkan oleh darah-Nya. Yang keempat, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Itu kita lihat dari ayat tadi. Roma 3 ayat 26 maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini supaya nyata
bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudaraku, hal ini menunjukkan keadilan Allah, yaitu menghukum dosa melalui kematian Kristus di salib. Menunjukkan kasih Allah di sini, yaitu dengan apa? Dengan mengampuni dan membenarkan orang yang percaya kepada Kristus. Anugerah Allah yang memperdamaikan manusia dengan dirinya, membenarkan orang yang percaya pada Yesus, tidak mengabaikan keadilan Allah, melainkan memenuhinya dengan benar. Saudaraku, Tuhan Yesus yang hidup benar itu bukan saja telah menebus kita dari murka Allah dan dari kuasa dosa dengan darahnya, tapi juga membenarkan kita agar selanjutnya dapat hidup benar selaras dengan kebenaran Allah itu sendiri. Sebagai contoh, saudaraku, ada seorang berhutang yang tidak sanggup membayar. Lalu datanglah penolong yang mau membayarkan hutangnya. Karena itu hutangnya dapat dibayar. Yang berhutang tidak menanggung beratnya hutang, tapi hanya menerima saja. Orang yang menolong itulah yang menanggung berat hutang itu. Orang yang berhutang hanya akan bebas dari hutangnya kalau ia mau menerima pertolongan itu saja. Demikian juga dengan pengampunan dosa kita yang ditawarkan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku, cobalah kita berpikir sejenak. Saya ingin mengajukan pertanyaan ini, jawablah secara pribadi. Bagaimanakah caranya kita bebas dari hutang dosa? Apakah semua manusia sudah berdosa? Lalu apa akibatnya jikalau saya menolak pengampunan dosa dari Allah itu? Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami berterima kasih buat kesempatan yang baik ini kami boleh belajar dari firman-Mu. Tolong setiap kami agar kami boleh menghargai kasih-Mu yang luar biasa yang boleh Kau nyatakan kepada setiap kami. Berkati kami, biar kami boleh betul-betul memahami bagaimana kasih-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami, di mana Engkau yang berinisiatif, yang mendorong diri-Mu sendiri untuk kami. Kami tidak layak, kami tidak pantas, namun Engkau nyatakan anugerah-Mu untuk kami. Kami bersyukur dan berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.